Kodam 6 Mula Warman periksa oknum TNI terlibat penyerangan Mapolres Tarakan. Ramadan, siswa tetap belajar di sekolah. Bejo Sugiantoro, pelatih Deltras FC, meninggal saat bermain sepak bola. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Kamis 27 Februari 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, saudara. Mengawali berita pagi ini, saudara, Kodam 6 Mula Warman memeriksa oknum TNI terduga terlibat penyerangan Mapolres Tarakan pada Senin malam. Pihak Panglima Kodam juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kapolda Kalimantan Utara untuk memelihara suasana kondusif. Menyikapi bentrok yang terjadi di Polres Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kapendam 6 Mula Warman, Kolonel Kavaleri Kristianto, menyampaikan sudah mendengar informasi tersebut. Saat ini sejumlah oknum TNI yang diduga terlibat sudah menjalani pemeriksaan di Subdenpom 6 Tarakan. Kolonel Kav Kristianto, Kapendam 6 Mula Warman, menjelaskan Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha, juga sudah berkomunikasi dengan Kapolda Kalimantan Utara, serta Danrem Tarakan. Jadi memang benar, tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan yang memulai Taraan juga sudah berkoordinasi. Akibat peristiwa tersebut, selain sejumlah fasilitas rusak, beberapa anggota polisi terluka dan dirawat. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kantor Kesyahbandaran, Otoritas dan Pelabuhan Samarinda sudah memeriksa sejumlah pihak soal tongkang tabrak jembatan Mahakam, termasuk Pandu dan Nakoda. Jika terbukti bersalah, sanksi akan dikenakan pada pelaku. Pemeriksaan kasus kapal tongkang yang mengangkut kayu dan menabrak jembatan Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur terus dilakukan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk pandu kapal dari Pelindo dan Nakoda. Jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi skorsing hingga tidak diizinkan untuk berlayar. Oke, baik. Jadi kalau melihat visual kemarin terakhir, memang terlihat bahwa tinggi muatan itu melebihi dari ketinggian jembatan. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya dari visual yang terlihat, kapal itu bukan melewati di sisi kiri, tetapi harusnya dia di sisi kanan, di asnya. Jadi kalau ketinggian jembatan, sesuai dengan informasi yang diberikan ke kami, ketinggian jembatan itu pada saat air pasang tertinggi itu 12 meter. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, Mursidi, menyebut kapal dengan muatan kayu 11.000 metrik kubik atau sekitar 7.200 ton ini tidak kelebihan muatan. Pasca ditabrak, rencananya jembatan akan ditutup. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga tak terima saat ditegur, seorang pria menusuk korbannya. Korban meninggal dunia dengan 7 tusukan di tubuh. Dalam rekonstruksi di Mako Polresta Balikpapan ini, terlihat 2 pria berinisial IS dan BR terlibat cekcok. Perselisihan terjadi saat korban menegur tersangka dan tersangka tidak terima.
Tersangka BR kemudian menusuk korban dengan senjata tajam yang biasa dibawanya dalam keseharian. Peristiwa berdarah ini terjadi pada bulan Januari lalu. Motifnya karena dia dimarahin. Sama Pak Iskandar. Sama pelakunya dimarahin, korban dimarahin. Begitu tersinggung dia minta kunci sehingga dia merasa marah, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban hingga korban meninggal. Berapa kali penikaman? Kalau pengakuannya tersangka itu 5 kali, namun hasil otopsi itu ada 7 kali. Tersangka memiliki riwayat gangguan jiwa yang dibuktikan dengan kartu kuning yang dimiliki tersangka, dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa. Sementara korban tewas dengan 7 tusukan di tubuhnya. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, jelang Ramadan harga cabai di kota Balikpapan merangkak naik menyentuh angka 80 hingga 100 ribu rupiah. Kurangnya pasokan disebut menjadi alasan kenaikan harga. Jelang Ramadan tahun ini harga cabai di kota Balikpapan merangkak naik. Salah satunya di Pasar Kelandasan, Kota Balikpapan. Kenaikan sudah dirasakan hampir 1 pekan terakhir. Saat ini cabai menyentuh harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dari harga normalnya cabai sekitar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Kurangnya pasokan cabai dari daerah penghasil jadi alasan stok kurang dan harga naik. Naik sedikit-sedikit. Sekarang per kilonya udah berapa, Ibu? Per kilonya sekarang 80, lombok kecil. Oke. Itu yang paling Ya signifikan. sudah minimal kalau untuk di Kelandasan 80. Biasanya berapa, Bu? Biasanya 65, 70, begitu aja. Sekarang 80 ya? Infonya naik ya, Bu? Iya, Berapa, Bu, sekarang, Bu? kalau lombok kampung kena 100, Biasanya berapa, Bu? ya 80, 70. Oke. Cabai di kota Balikpapan banyak dipasok dari Pulau Sulawesi. Dan pedagang berharap harga cabai bisa segera normal karena berdampak pada penjualan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ramadan, siswa tetap belajar di sekolah. Informasi selengkapnya saudara setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Pemungutan suara ulang bakal digelar di kota Banjarbaru. Pemerintah kota ungkap terkait anggaran. Pihak pemerintah kota masih menunggu konfirmasi KPU Banjarbaru, namun dana kas daerah telah disiapkan untuk dihibahkan. Pasca dibacakannya putusan MK yang menginstruksikan pemungutan suara ulang atau PSU di kota Banjarbaru, pemerintah kota buka suara terkait anggaran. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarbaru mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KPU Kota Banjarbaru yang saat ini masih berkonsultasi ke KPU Pusat. Kebutuhan PSU akan diajukan oleh KPU Banjarbaru dan akan dievaluasi oleh pemerintah kota. Jadi nanti kebutuhannya apa mereka mengajukan, kemudian kayaknya kami evaluasi, ya apa ini apa mungkin ada kekurangan atau penambahan menyesuaikan, dan kemudian kami rekomendasikan kepada TAPD. Sementara pendanaan kebutuhan PSU telah disiapkan dari dana kas daerah, sehingga pelaksanaan PSU tidak akan terimbas efisiensi anggaran. Usulan dari KPU, Bawaslu dan bidang keamanan melalui dinas teknisnya ada usulan Kesbangpol kami untuk menghitung berapa keperluan diperlukan. Nah, rekening dana sudah kita siapkan nanti menggunakan dana kas daerah. Jadi tidak ada hubungan dengan efisiensi. Pihaknya juga mengatakan jika jumlah anggaran pelaksanaan PSU disepakati, akan ditampung di APBD Kota Banjarbaru 2025.
Nantinya akan terbit naskah perjanjian hibah daerah untuk KPU, Bawaslu, dan Polres. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Warga antusias mendatangi pasar murah yang digelar jelang Ramadan ini. Pasar murah digelar dalam rangka menekan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Halaman Kadin Kota Banjarmasin dipenuhi oleh warga yang berbelanja kebutuhan pokok murah untuk keperluan Ramadan. Di pasar murah ini, beras premium merek Beras Kita ukuran 5 kg dibanderol Rp72.000. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual seharga Rp16.000 per liternya, sedikit di bawah harga eceran tertinggi. Gula pasir dibanderol Rp16.000 per kilogram. Sementara harga di pasaran berkisar Rp18.000 per kilogram. Pasar murah ini juga menjual aneka sirup serta susu kental manis yang ramai dikonsumsi masyarakat saat bulan Ramadan. Warga merasa sangat terbantu atas diselenggarakannya pasar murah ini karena dapat menekan pengeluaran di tengah naiknya sejumlah bahan pokok menjelang Ramadan. Kita mengharapkan supaya informasinya lebih luas gitu, supaya masyarakat lebih masyarakat apalagi menjelang bulan Ramadan gitu. Jadi tentu khususnya para ibu-ibu itu sangat membutuhkan untuk bahan-bahan pokok gitu. Program pasar murah ini diselenggarakan di 4 titik yang bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah. Hari ini alhamdulillah antusiasme masyarakat cepat sekali habis hari ini, dan kita juga kerjasama dengan Bulog, dengan Indofood, dengan Koperasi Agromanis, dan support ini mudah-mudahan bisa membuat masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya. Kadin Kalsel berharap kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini bisa membantu pemerintah dalam menstabilkan harga pokok, serta membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok terjangkau, terutama saat menjelang Ramadan. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru siapkan materi pembelajaran jenjang SD dan SMP selama bulan Ramadan di sekolah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menerapkan sistem belajar dari rumah selama Ramadan, tahun ini siswa di Banjarbaru akan mengikuti pembelajaran di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru telah menyiapkan materi untuk bulan Ramadan, menyesuaikan dengan surat edaran bersama 3 Menteri nomor 2 tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan. Sejumlah materi yang disiapkan seperti pembelajaran akhlak dan budi pekerti, termasuk teori dan praktek. Berarti nggak ada libur kayak tahun-tahun sebelumnya yang sampai sebulanan itu, tetap masuk berarti? Ya, makanya kan materi itu harus dirumuskan supaya tidak mengambang. Ada teori dan praktek, itu yang kemarin kita susun. Alhamdulillah, waktu 3 minggu bisa selesai. Selama bulan Ramadan, jam pembelajaran akan menyesuaikan. Seperti jenjang SMP hanya sampai pukul 1 siang, sementara jenjang SD lebih singkat lagi. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, Saudara. Pelanggaran terhadap aturan overdimensi, overloading atau odol masih tinggi. DPRD Kalimantan Selatan mendesak agar penerapan kebijakan zero odol di Kalimantan Selatan lebih tegas. DPRD Kalimantan Selatan minta pemerintah mempertegas kebijakan yang dinilai belum optimal karena dalam implementasinya pelanggaran terhadap aturan overdimensi overloading atau odol masih tinggi. Dalam rapat mitra kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kalimantan Selatan menekankan pentingnya penyusunan grand design yang komprehensif dalam penanganan pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading atau kendaraan kelebihan dimensi dan muatan. Kita nunggu grand design dari Kadis Perhubungan. Kenapa harus dibikin grand design itu kan banyak terlibatkan, ada pengusaha truk, kan ada
komprehensif. Penerapan kebijakan zero odol menjadi kunci utama mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi akibat kendaraan odol serta kerusakan jalan. Lemahnya implementasi kebijakan zero odol yang sudah berlaku sejak 2019 disebut menjadi dasar untuk mempertegas kebijakan yang hingga kini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan pelanggaran. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.